Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Oktamotif Garage. Hari ini saya akan sedikit membahas motor yang cukup antik ini, yang cukup keren ya menurut saya. Ini adalah Kawasaki KX85. Ya, jangan kaget, ini adalah motor dengan cc 85 cc saja. Tetapi jangan salah teman-teman, ini adalah motor diperuntukkan untuk kompetisi ya, untuk terabas. Walaupun cc-nya hanya 85 cc, tetapi ini adalah mesin special engine dan 2 tak ya. Sehingga kalian nggak perlu ragu lagi, motor ini benar-benar cukup memberikan torsi yang cukup enak ya dipakai untuk terabas. Apalagi bobot dari motor ini sangat ringan sekali ya, hanya sekitar 75 kilo aja. Kalian bisa bayangin betapa ringannya motor ini. Motor ini diperuntukkan bukan untuk di jalan raya ya, karena STNK BPKB-nya tidak ada, hanya ada faktur aja, sehingga sangat tidak disarankan untuk digunakan di jalan. Sudah pasti kalau kalian menggunakan di jalan, plat nomor sudah tidak ada, lampu tidak ada. Ya, motor ini diciptakan memang untuk dipakai kompetisi, sehingga dibuat seringan mungkin. Hal-hal yang tidak penting di motor ini itu benar-benar tidak dipakai. Padahal mungkin kalau di motor-motor pada umumnya, pada motor-motor konvensional yang kita tahu, itu mungkin sangat penting. Tetapi di motor ini mungkin tidak sepenting itu. Kalian bisa bayangkan, salah satu yang paling penting itu adalah standar samping. Standar sampingnya ini tidak ada ya teman-teman, karena standar sampingnya ini cuman bisa dilepas gitu aja. Sehingga kalau misalkan kalian membawa motor ini untuk kemana-mana, kalian harus berpikir 2 kali karena standar sampingnya tidak ada. Terus yang kedua, motor ini tidak ada akinya. Berbeda dengan motor-motor massal yang tentunya punya standar samping, akinya juga sudah pasti ada ya. Di sini juga tidak ada speedometernya, bener-bener polos begini aja. Hanya ada untuk engine stop aja. Gimana untuk menyalakan motor ini? Ya tentunya menggunakan kaki ya. Nanti saya akan dengarkan bagaimana garingnya suara motor ini, gimana enaknya suara motor 2 tak ini ya teman-teman. Yang membuat saya suka memang dari motor ini salah satunya adalah suaranya. Suaranya ini benar-benar sangat garing banget ya, berbeda dengan 2 tak dengan mesin yang bukan special engine ya. Itu menurut saya opini ya. Karena sebelumnya saya pernah punya motor 2 tak juga. Saya rasa walaupun suaranya hampir mirip-mirip, tetapi ini nggak tahu kenapa ya suaranya justru lebih garing menurut saya. Ditambah dengan cc-nya yang nggak begitu terlalu besar, sehingga suara raungannya itu semakin keluar gitu kalau digunakan di lintasan. Membuat unik juga dari motor ini itu bentuk knalpotnya ya. Kalian bisa lihat bentuk knalpotnya itu memutar ke sebelah sini. Kita lihat ya, memutar ke bawah seperti ini, lalu ke atas ke sini, dan
knalpotnya di bagian sini. Jadi sangat unik banget ya bentuk dari knalpotnya. Bagian depan sudah pakai USD ya, upside down. Jadi sehingga untuk di lintasan off-road tentunya akan menambah kenyamanan. Di bagian belakang swim arm juga sudah menggunakan aluminium ya, agar bobot dari motornya balik lagi supaya jauh lebih ringan. Kalau dari segi pengereman, motor ini sudah menggunakan cakram bagian belakang, dan di bagian depan juga sudah menggunakan cakram ya. Cukuplah untuk ukuran cc-nya yang nggak begitu terlalu besar. KX85 yang ada di depan saya ini kebetulan tahun pembuatannya tahun 2021 ya. Tetapi ini masih belum dipakai sama sekali, masih benar-benar brand new. Yang membedakan dengan tahun 2022 dari segi mesinnya tetap sama ya. Hanya strippingnya aja yang berbeda. Yang tahun 2021 begini strippingnya. Ada tulisan KX dan ada emas samping-sampingnya, dan di sini ada tulisan 85L. Selebihnya sama ya dengan tahun 2022. Untuk bahan bakar di motor ini tentunya direkomendasikan menggunakan Pertamax ya, dan menggunakan oli samping. Dan oli samping di motor ini tidak ada tempat khusus seperti motor-motor pada umumnya ya, ada tempat khusus untuk pengisian oli sampingnya. Tetapi di sini dicampur ke dalam bensin ya, Pertamaxnya. Jadi benar-benar dicampur baru dimasukkan ke dalam sini. Sedikit lebih merepotkan ya dibanding ada tempat khusus untuk oli sampingnya. Tetapi ingat teman-teman, balik lagi motor ini dipergunakan untuk kompetisi sehingga dibuat seringan mungkin. Jadi menurut saya tempat untuk bagian olinya ditiadakan mungkin salah satu bentuk untuk supaya motornya benar-benar ringan. Kalau dari segi bentuknya, motor ini jujur aja tidak terlalu begitu besar ya, lebih mirip ukurannya ke motor yang 150 cc. Tetapi ini cukup tinggi ya. Saya coba akan naikin. Tinggi saya sekitar 170 cm-an. 170 cm saya masih jinjit ya. Jinjit, tapi kiri kanan kaki saya masih bisa napak walaupun jinjit. Bagian stangnya nggak begitu terlalu jauh ya, cenderung dekat dengan ridernya. Jadi motor ini mungkin cocok bagi orang-orang yang postur tubuhnya nggak begitu terlalu tinggi ya. Ini orang-orang yang menggunakan di bawah 170 cm mungkin lebih enak menggunakan motor ini. Tetapi bukan berarti yang kalian tingginya 170 lebih sedikit tidak cocok ya. Menurut saya sih cocok-cocok aja ya. Motor ini juga memang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru memulai trabas ya, baru memulai off-road ya. Jadi masih entry levelnya, karena cc-nya juga nggak begitu terlalu besar. Cocok lah bagi teman-teman yang memang lagi mencari motor untuk dipakai trabas, namun masih baru memulainya. Ini adalah salah satu motor yang saya rekomendasi untuk kalian miliki, karena dari segi bentuk menurut saya sangat keren ya. Bobotnya juga ringan, suara dari dua taknya juga benar-benar sangat menggoda banget. Ditambah dengan motor ini
adalah pabrikan Kawasaki, sehingga kalau misalkan kalian servis dan lain-lain sudah pasti terjamin ya. Karena dealer Kawasaki sudah mulai banyak di kota-kota besar terutama. Ini bentuk dari mesin motornya nggak begitu terlalu besar ya teman-teman. Ukurannya cukup kecil mengingat juga cc-nya nggak begitu terlalu besar. Ini masih menggunakan karbu ya. Bagian shocknya kalian bisa lihat cukup keren ya. Ada tabungnya. Sekarang kita coba dengarkan suara dari motor KX85 2 tak ini ya. Gimana kira-kira suaranya?